آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزل إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah maghrib dan isya rahimahullah. Kembali kita basahi lisan kita dengan memperbanyak lafaz tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga malam hari ini Allah tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia yang begitu banyak kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, nikmat yang banyak yang Allah berikan bisa kita iringi juga dengan memperbanyak kesyukuran kita, dan mudah-mudahan dengan kesyukuran itu Allah tambah lagi nikmat-nikmatnya sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka pasti aku akan menambah nikmatku. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan untuk kedua hasanah kita, suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan terus memperbanyak salawat kepada Rasulullah, tambah kecintaan kita kepada beliau, dan mudah-mudahan dengan itu Allah pertemukan dan Allah kumpulkan kita bersama beliau kelak di dalam surga-Nya. Amin ya Allah. Amin Allah. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di momentum Rabiul Awal ini tidak ada salahnya kalau yang sering-sering kita bahas dan kita kaji adalah seputar sosok manusia terbaik, kekasih Allah, Habibullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena memang momentumnya bulan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang sekali setahun bulan hanya kita punya kesempatan untuk banyak-banyak berbicara tentang beliau. Karena belum tentu di bulan-bulan yang lain kita akan mengkaji, membahas dan membicarakan tentang sosok beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan pasti ada hikmah kenapa kemudian ada peringatan kelahiran Rasulullah SAW. Hikmahnya tentu adalah bahwa kita jadinya semakin kenal dengan beliau. Amin. Dan tentu harapannya tidak sekedar kenal nama. Kalau nama kita sudah kenal dengan Rasulullah, dan juga tidak sekedar hafal tanggal dan bulan lahir, tidak sekedar tahu nama ayah, nama ibu, tempat kelahiran beliau, tapi jauh di balik itu semoga kita lebih kenal dengan sosok beliau yang istimewa, keistimewaan dan kemuliaan beliau. Sehingga kalau kita kenal dengan keistimewaan Rasulullah, biasanya Bapak Ibu semakin tahu kita seseorang itu istimewa, spesial, biasanya akan berujung kepada rasa cinta. Pepatah kita mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Harapannya itu berbuah cinta.
cinta kita kepada Rasulullah. Dan dengan itu sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Seseorang nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Maka tentu kita ingin berkumpul bersama Rasulullah SAW, dan kecintaan kita kepada Rasulullah insya Allah mengantarkan ke situ. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya bagaimana menumbuhkan rasa cinta ini? Ya tentu semakin kita gali sirah beliau, semakin kita baca biografi beliau, semakin tahu kita bahwa beliau memang istimewa. Bukan sembarang manusia, manusia terbaik, manusia agung, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya banyak keistimewaan dan kedudukan mulia di sisi Allah. Bapak Ibu, ada banyak ayat berbicara tentang keistimewaan Rasulullah dan tentang kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan mengetahuinya kita jadi lebih kenal dengan beliau. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kejujuran beliau. Bapak Ibu, hari ini kalau kita bicara figur, tokoh, idola, itu payah Pak mencari yang jujur, betul-betul jujur. Lebih banyak sekarang pencitraan. Lain di muka awak, Bapak Ibu, nanti di belakang lain. Tapi tidak begitu dengan Rasulullah. Kejujuran beliau, Allah sendiri yang mengatakan di dalam firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah sekali-kali Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan setiap yang diucapkan, setiap perkataannya adalah wahyu yuha, yang diwahyukan kepadanya. Tidak ada kebohongan pada ucapan beliau, dan Allah sendiri yang memberikan legalitas dan garansi itu. Allah puji Rasulullah SAW dengan kelapang dadaan beliau. Hari ini Bapak Ibu, dengan kondisi saat ini sangat mudah kita terpancing emosi, marah, banyak pikalang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah orang yang paling lapang dada. Dalam surat yang sama-sama kita hafal, surat Asy-Syafi'ah, apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah kami telah lapangkan bagimu dada? Rasulullah orang yang paling lapang dada, paling pemaaf. Hari ini Bapak Ibu, tersenggol saja orang seketika langsung emosi, bisa melayang nyawa. Maka tidak ada contoh teladan terkait dengan kesabaran dan kelapangan dada, melainkan kembali kepada sosok manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Allah puji Rasulullah terkait dengan ilmu beliau. Allah katakan dalam Al-Quran, Allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkan Rasulullah SAW, perantara ilmu dari Allah kepada beliau itu, gurunya adalah syadidul quwa. Ini sifat untuk malaikat Jibril. Kalau kita beraja, Bapak Ibu, kita beraja kepada sesama manusia. Tapi Rasulullah, ilmu yang Allah berikan kepada beliau, wasilahnya, perantaranya malaikat Jibril. Allamahu syadidul quwa. Bahkan secara umum Allah puji Rasulullah dengan akhlak mulia. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh benar bahwa engkau memiliki akhlak yang azim, agung, mulia. Ini Allah sendiri yang memuji dan memberikan jaminan terkait dengan kemuliaan akhlak beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya dengan banyak lagi ayat-ayat yang lain memuji, menyebutkan keistimewaan Rasulullah. Insya Allah sebetulnya sudah cukup bagi kita untuk mengetahui bahwa beliau bukan
manusia biasa. Beliau makhluk terbaik, hamba terbaik, Habibullah, kekasih Allah. Dan insya Allah tentu dengan perkenalan itu menambah cinta. Tentu kita lebih berhak Bapak Ibu, lebih mengenal Rasulullah lalu mencintai beliau. Bahkan ada orang yang dia tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, tapi kenal dengan Rasulullah. Dan dia memposisikan Rasulullah sebagai manusia terbaik. Salah seorang penulis Barat orientalis mempelajari tentang biografi, sejarah, seluk-beluk kehidupan Rasulullah. Namanya Michael Hart. Dan beliau tidak saja mempelajari biografi Rasulullah, tapi juga banyak tokoh-tokoh yang lain. Lalu beliau menyusun satu buku yang kalau diterjemah bahasa Indonesia 100 tokoh terbaik dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, non muslim, orang kafir, tapi tahu kedudukan dan keistimewaan Rasulullah, sehingga beliau letakkan Rasulullah di nomor 100 tokoh paling berpengaruh dunia. Bukunya fenomenal sekaligus kontroversial. Kenapa kontroversial? Yang menulis bukan muslim, tapi dia meletakkan Nabi orang-orang Islam di urutan tokoh terbaik pertama sepanjang sejarah umat manusia. Tidak kenal, tidak beriman baginya Bapak Ibu dengan apa yang dibawa Rasulullah. Tapi karena dia tahu bahwa Rasulullah SAW memiliki banyak keistimewaan, beliau punya banyak fadilah, sehingga tidak salah kalau kemudian Michael Hart ini meletakkan Rasulullah di urutan pertama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak lagi keutamaan dan keistimewaan Rasulullah yang tentu tidak saja sekedar pujian-pujian dan legalitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan sisi-sisi positif dari akhlak Rasulullah. Di antara hal yang juga perlu kita ketahui tentang keistimewaan dan kedudukan Rasulullah, yaitu bahwa Rasulullah SAW punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya, saking istimewanya Rasulullah, Allah sendiri dan juga para malaikat berselawat kepada Rasulullah. Lalu Allah perintahkan orang-orang beriman juga berselawat kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini khusus bapak-bapak hafal betul ayat ini, karena biasanya dibaca oleh para khatib di hari Jumat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yang sering juga diistilahkan dengan ahlus sama, penduduk langit. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, kata Allah, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi ini. Dan siapa yang dimaksud? Rasulullah, baginda Rasulullah SAW. Lalu setelah para malaikat atau penduduk lain berselawat, lalu Allah perintahkan penduduk bumi juga berselawat. Kita khususnya orang-orang beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawat jugalah kalian kepada Rasul tersebut. Imam Bukhari mengomentari Bapak Ibu, apa makna selawat Allah kepada Rasulullah? Kata beliau, selawatnya Allah kepada Rasulullah maknanya adalah sanjungan Allah di hadapan para malaikatnya kepada Rasulullah. Itu selawat Allah. Selawatnya para malaikat kepada Rasulullah sama seperti selawat penduduk bumi, yaitu doa. Lengkap Bapak Ibu, penduduk langit
penduduk bumi berselawat kepada manusia terbaik. Manusia mana yang sampai hari kiamat penduduk langit dan penduduk bumi akan terus berselawat kepada beliau? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tinggal lagi kita mau mengamalkannya atau tidak. Perintahnya sudah jelas. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka di antara bentuk cinta kita itu dengan banyak berselawat. Kenal keutamaan Rasulullah, lalu kita disuruh berselawat. Selawat itu di antara bentuk cinta. Bapak Ibu, orang kalau mencintai seseorang, pasti lidahnya, lisannya banyak menyebut nama orang yang dicintainya. Banyak akan bercerita tentang orang yang dicintainya. Bahkan mendengar namanya saja disebut bergetar hatinya. Begitu kalau orang mencintai. Maka bukti cinta umat Rasulullah kepada beliau juga diantaranya dengan banyak menyebut nama beliau dan berselawat kepada beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang selawat kepada Rasulullah SAW mungkin pernah juga kita singgung bahwa sebanyak mungkin kita dianjurkan untuk berselawat, karena malaikat saja berselawat kepada Rasulullah. Maka orang-orang beriman disuruh juga memperbanyak selawat. Sebanyak apa? Sebanyak mungkin. Berapa kita sambut selawat satu hari? Perbanyak sebanyak mungkin. Ada beberapa riwayat terkait dengan bilangan-bilangan selawat kepada Rasulullah ini. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa anjuran berselawat dalam sehari semalam itu 1000 selawat. Yang 1000 ini walaupun riwayatnya lemah, tapi menurut para ulama boleh diamalkan dalam konteks fadilul amal, fadilatul amal, motivasi untuk beramal. Apa riwayatnya? Nabi mengatakan, "Man shalla 'alayya fi yawmin alfa salatin, fi kulli yawmin alfa salatin." Siapa yang berselawat kepadaku dalam satu hari 1000 selawat. Kata Rasulullah keutamanya, lam yamut hatta yubashshara bil jannah. Orang tersebut tidak akan meninggal sebelum dia diberi busyra, kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. 1000 selawat sehari semalam. Fi kulli yawmin wa lailatin alfa salatin, 1000 selawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keutamaannya tidak akan meninggal kecuali sebelum dia meninggal diberi kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. 1000 selawat. Mungkin bagi kita yang punya banyak aktivitas pekerjaan sehari-hari tidak sanggup 1000 selawat. Mungkin yang bagi berkelapangan bisa, tapi yang tidak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bawah itu. Riwayat menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 'alayya fi kulli yawmin mi'ata salatin." Siapa yang berselawat kepadaku setiap hari 100 selawat. Kalau tadi 1000 Bapak Ibu, 100 selawat. Apa istimewanya? Kata Rasulullah, qadallahu biha bi'ata hajah. 100 selawat tadi Allah berikan kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah dalam sehari dengan 100 selawat tersebut, dikabulkan oleh Allah 100 hajatnya. 70 minha li akhiratihi wa 30 minha li dunya. Dari 100 hajat keinginan yang tadi dikabulkan oleh Allah itu, 70 di antaranya terkait dengan akhirat dan 30-nya terkait dengan dunia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang mengatakan untuk dimudahkan rezeki perbanyak selawat, bisa jadi dia pakai landasan ini. Atau di pulau sebelah, di negeri sebelah sering
tradisi masyarakatnya, kalau menginginkan sesuatu yang mewah, bagus, mahal, ada ungkapan diselawatin aja dulu. Pernah dengar itu Bapak Ibu? Selawatin aja dulu. Bisa jadi landasan mereka hadis ini. 100 selawat sehari semalam, 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang ingin rumah mewah, rumah bagus, kendaraan bagus, selawatin aja dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak sepenuhnya benar dan juga tidak sepenuhnya salah. Kenapa? Karena memang riwayatnya ada seperti itu. Tapi tentu motivasi kita bukan dunia, bukan materi dunia berselawat itu. Ada motivasi yang jauh lebih besar daripada sekedar mengganti selawat kita itu dengan receh-receh dunia. Di riwayat berikutnya, Rasulullah mengatakan, "Man shalla 'alayya hina yusbihu 'ashra wa hina yumsi 'ashra, adrakathu syafa'ati yawmal qiyamah." Siapa yang berselawat kepadaku 10 kali selawat di pagi hari, 10 selawat di sore hari, adrakathu syafa'ati yawmal qiyamah, niscaya orang tersebut akan memperoleh syafaatku di hari kiamat. Awak nak tahu Bapak Ibu, bagaimana kondisi kita nanti setelah hisab, setelah mizan? Apakah keburukan kita lebih banyak, lalu kebaikan kita berkurang-kurang? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kebaikan kita kurang, maka yang kita harapkan di waktu itu adalah syafaat. Dan salah satu syafaat terbesar yang disebut dengan syafaatul uzma atau syafaatul kubra adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Dan salah satu wasilah untuk meraih syafaat tersebut dengan memperbanyak selawat kepada beliau. Akhirat, prioritas kita adalah untuk akhirat kita. Yang tak sanggup 10 pagi 10 sore, masih ada riwayat di bawah itu, 1 selawat. Kata Rasulullah, "Man shalla 'alayya salatan," dalam riwayat yang lain, "Man shalla 'alayya wahidah," siapa yang berselawat kepadaku 1 selawat saja, sallallahu alaihi asyara, Allah berselawat untuknya 10 selawat. Selawat kita kepada Rasulullah dengan 1 selawat maksudnya adalah mengucapkan selawat kepada Rasulullah, dibalas oleh Allah dengan 10 selawat. Maknanya kata para ulama adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. 1 selawat saja tak pernah sia-sia Bapak. Kenapa? Karena bukan Allah, para malaikatnya, orang-orang beriman berselawat kepada manusia agung, manusia terbaik ini, yaitu Rasulullah SAW. Tidak sampai di situ kemuliaan dan keistimewaan Rasulullah Bapak. Di antara keistimewaan Rasulullah juga dibandingkan dengan seluruh umat manusia, bahkan dibandingkan dengan para nabi dan rasul. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Masali wa masalul anbiya min qabli," perumpamaanku dengan para nabi sebelumku, kata Rasulullah, seperti seorang laki-laki bana bunyana, karajulin bana bunyana, seperti seseorang yang sedang membangun bangunan, fajmalahu wa ahsanahu, orang tadi membangun bangunan, dia perindah, dia percantik, dia perbagus bangunan tadi. Kita bayangkan Bapak Ibu ada rumah mewah, indah, megah, tapi kata Rasulullah, illa labinatan wahidah, setelah dia perindah, dia bangun rumah tadi dengan seindah mungkin, kecuali ada 1 batu bata yang belum terpasang. Bayangkan Bapak Ibu, ada rumah rancang mewah, lah selesai saja Bapak Ibu, nampak indahnya, kecuali ada 1 batu bata yang belum terpasang. Kata Nabi, fayatufun nas, maka orang-orang melihat dan berkeliling melihat bangunan yang mewah itu, wa yaqulun, dan orang-orang akan mengatakan, ala
wada'at hadhihi labana. Kenapa batu bata yang satu ini tidak dipasang? Sehingga kemudian mengurangi kesempurnaan dan keindahan bangunan atau rumah mewah tadi. Kata Rasulullah, ana labana, akulah batu bata itu, kata Rasulullah. Bisa bayangkan Bapak Ibu, kesempurnaan dakwah para nabi dan rasul sebelum beliau itu ibarat rumah yang sudah bagus, indah, tapi ada satu batu bata yang belum terpasang, dan satu bata itu adalah Rasulullah yang menyempurnakan keindahan dan bangunan yang tadi diberikan oleh Rasulullah sebagai isyarat atau perumpamaan. Beliau menyempurnakan apa yang sudah dibangun atau dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga di antara keistimewaan dan kemuliaan Rasulullah SAW, Allah bahkan bersumpah dengan makhluknya ketika berbicara tentang Rasulullah. Dalam surat Ad-Duha, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Di antara sebab nuzul ayat ini, kata para ulama tafsir, setelah turun wahyu kepada Rasulullah di awal-awal dakwah atau kenabian, sempat wahyu itu terputus cukup lama, sekian bulan. Karena Rasulullah tidak menerima wahyu, akhirnya apa komentar orang-orang kafir? Nah, lihat, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhan, tidak lagi turun wahyu kepadanya. Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Itu komentar orang-orang kafir. Turun ayat ini, Wadduha, Allah bersumpah dengan waktu yang istimewa, yaitu waktu duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, demi malam apabila gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau wahai Muhammad, dan tidak pernah menyia-nyiakan. Ketika Allah akan berbicara tentang beliau, Allah awali dengan bersumpah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasanya Allah bersumpah dalam Al-Quran itu berbicara tentang keagungan Allah atau tentang syariat Islam dan lain sebagainya. Kali ini Allah bersumpah tentang sosok Rasulullah dengan menggunakan makhluk yang berupa waktu duha dan malam. Kemudian di antara keistimewaan Rasulullah juga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala diistimewakan oleh Allah dari segi panggilan. Bapak Ibu, kita kalau mencintai seseorang pasti kita punya panggilan istimewa. Kepada pasangan biasanya ada panggilan mesra atau panggilan sayang, adinda, kanda, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu juga Allah ketika mencintai. Allah ketika mencintai hambanya, Rasulullah SAW diberikan oleh Allah panggilan istimewa, panggilan yang berbeda dengan panggilan terhadap yang lain, bahkan dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah memanggil nabi-nabi dan rasul yang lain langsung dengan namanya, mulai dari Nabi Adam, nenek moyangnya manusia, ketika Allah panggil, bagaimana Allah memanggil Nabi Adam? Dipanggil langsung dengan namanya. Dalam Al-Quran banyak ayat Allah katakan, Ya Adam, uskun anta wa zawjuka jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dan pasanganmu di dalam surga tersebut. Langsung dengan namanya, Bapak Ibu, Ya Adam. Ya Adam. Berikutnya, Abul Anbiya, dikenal dengan bapa para nabi dan rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Allah memanggil beliau? Dalam Al-Quran Allah panggil, Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, langsung dengan namanya, Ya Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi. Wahyu menyembelih, wahyu perintah untuk menyembelih anak beliau, wahyu berupa mimpi dibenarkan dan dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Lalu Allah panggil, Ya Ibrahim,
qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi. Nabi Yahya, kata Allah, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan kuat. Nabi Nuh, kata Allah, ya Nuh ihbit bisalam. Wahai Nuh, turunlah engkau dari bahteramu dengan selamat. Setelah berlalu banjir bandang, Allah panggil Nabi Nuh, kata Allah, ya Nuh ihbit bisalam. Wahai Nuh, sekarang turunlah engkau dengan selamat. Begitu juga Nabi dan Rasul yang lain, ya Musa, ya Zakaria, ya Isa. Tapi tidak dengan Rasulullah. Tak pernah kita temukan dalam Al-Quran Bapak Ibu agak sekali saja. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas boleh dicari, boleh dibuktikan. Khatamkan tilawatul Quran, baca Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Adakah agak sekali saja Allah memanggil Rasulullah seperti panggilan Allah kepada Nabi dan Rasul yang lain, ya Muhammad? InsyaAllah akan Rasulullah, karena memang tak pernah Allah panggil Rasulullah dengan ya Muhammad. Lalu bagaimana Allah ketika memanggil beliau langsung? Dengan panggilan istimewa, menyebutkan sifat kenabian, kerasulan atau sifat-sifat yang lain. Maka kita temukan dalam Al-Quran, Allah ketika memanggil langsung, memanggil Rasulullah langsung, Allah panggil dengan panggilan ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Panggilan untuk Rasulullah. Tidak ada Allah panggil ya Muhammad. Tapi bukan berarti dalam Al-Quran tidak ada kata-kata Muhammad. Bukan berarti nama beliau tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Pernah. Bahkan kalau digandengkan nama Rasulullah SAW dengan Nabi yang lain, nama Nabi yang lain disebutkan langsung dengan namanya, Rasulullah disebutkan sifat kenabiannya saja. Kata Allah, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadha nabi. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim, kata Allah, adalah orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang yang mengikutinya, mengikuti Nabi Ibrahim, umat Nabi Ibrahim. Wahada Nabi, dan setelah itu yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim siapa? Wahada Nabi, dan Nabi ini yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disebutkan nama beliau tanpa diiringi dengan nama Nabi yang lain, disebutkan nama beliau tapi bukan panggilan langsung. Disebutkan nama beliau langsung ditambah dengan sifat kenabian. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Kata Allah, tidaklah Muhammad itu, tapi bukan memanggil langsung. Allah berbicara tentang beliau. Tidaklah Muhammad itu, kata Allah, melainkan seorang rasul yang sudah berlalu sebelumnya para nabi dan rasul yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan kalau Allah memanggil kekasihnya dalam Al-Quran dengan ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul tanpa menyebut nama langsung, begitu juga Allah perintahkan kepada umat Islam tidak memanggil Rasulullah dengan namanya. Dalam Al-Quran ada perintah. Allah katakan wala taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan, sapaan kalian terhadap Rasul seperti sapaan kalian sesama kalian. Besok kalau sama Bapak Ibu panggil nama, orang Arab juga seperti itu, panggil nama. Bahkan orang Arab panggil nama itu tidak pandang umur. Yang muda pun panggil nama yang jauh lebih tua hanya dengan memanggil nama. Dan istilah di Arab Bapak Ibu, abang, uni, mas, AA, teteh, tidak ada seperti orang Indonesia. Siapa namanya dipanggil dengan namanya. Maka turun perintah dari Allah, jangan kalian jadikan panggilan atau sapaan kalian terhadap Rasulullah sama seperti sapaan kalian sesama kalian. Kata Ibnu Abbas, setelah ayat ini turun, tidak ada lagi satu orang pun
yang memanggil Rasulullah dengan panggilan ya Muhammad atau ya Abul Qasim. Dulu para sahabat memanggil Rasulullah dengan kunyah beliau Abul Qasim. Tapi setelah ayat ini turun, kata Ibnu Abbas, panggilan kepada Rasulullah ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengistimewakan dengan banyak keistimewaan. Lalu kita mau mencari figur mana lagi? Siapa lagi yang akan kita jadikan sebagai idola? Orang mana lagi yang akan kita cintai melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah? Tidak boleh ada yang melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah kecuali hanya kecintaan kepada Allah. Bahkan Umar pernah ditegur oleh Rasulullah. Umar pernah mengatakan kepada Rasulullah, kapan cintanya kepada Rasulullah? Kata Umar, wahai Rasulullah, sungguh aku mencintai engkau setelah kecintaanku kepada Allah dan diriku sendiri. Berarti Umar memposisikan Rasulullah nomor berapa? Nomor 3. Lalu dibetulkan oleh Rasulullah, bal ala nafsika ya Umar, bahkan kecintaanmu terhadapku mesti di atas kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Lalu kata Umar, sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai atas diriku sendiri. Kecintaanku kepada engkau setelah kecintaanku kepada Allah, lalu kepadamu, lalu diriku sendiri. Baru kata Rasulullah, al-ana ya Umar, sekarang baru betul wahai Umar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cinta kita kepada Rasulullah insya Allah tak pernah bertepuk sebelah tangan. Kalau kini Bapak Ibu awak menokohkan, memfigurkan satu orang atau mengidolakan manusia saat ini, kita mencintainya, belum tentu dia mencintai kita. Bahkan kenal pun bisa jadi tidak. Tapi tidak dengan Rasulullah. Bukti cinta beliau itu, beliau rindu kepada kita. Dalam sebuah hadis walaupun lemah, Rasulullah mengatakan, ashtaqu ila ahbabi, aku rindu kepada para kekasihku, kata Rasulullah. Di tengah para sahabat Bapak, tiba-tiba Nabi mengucapkan itu, aku rindu kepada para kekasihku. Langsung para sahabat berkomentar, awalasna nahnu ahbabuka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah para kekasihmu, orang-orang yang kau cintai? Kata Rasulullah, la bal antum ashabi, bukan kalian, kalian ini sahabatku, kata Rasulullah. Jadi istilah sahabat Nabi itu Nabi sendiri yang memberikan. Orang yang hidup di saat beliau masih hidup, beriman dan bertemu dengan Nabi disebut sahabat Nabi. Tapi Nabi mengatakan Nabi cinta kepada para kekasihnya, Nabi rindu kepada para kekasihnya. Lalu Nabi sebutkan indikatornya, orang yang dirindui Nabi tersebut. Kata beliau yang pertama, hum qaumun ya'tuna min ba'di wa yu'minuna bi wa lam yarawni. 3 Bapak Ibu. Pertama, mereka yang aku rindui itu adalah orang yang hidup setelahku dan beriman denganku dan apa yang aku bawa, sekalipun mereka tidak melihatku. Bapak Ibu, kita tidak pernah bertatap wajah langsung dengan Rasulullah, tapi insya Allah semua kita beriman dengan Rasulullah dan apa yang beliau bawa. Bahkan kalau dari segi jarak kita jauh dari Rasulullah 14 abad lebih. Tapi mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah, pengenalan kita terhadap sosok Rasulullah berbuah cinta kepada beliau, dan mudah-mudahan kerinduan beliau itu juga sebagai balasan